Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran. Di Sabtu pekan yang lalu kita sampai ayat 144. Ini di pembagian tafsir Ibnu Katsir, paketannya 144 sampai 148. Kita akan mulai dari ayat 145. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjalan. Wa ma kana li nafsin, dan tidaklah seseorang, tidaklah yang bernyawa, tidaklah yang memiliki jiwa, ang tamuta akan meninggal, illa kecuali biidnillahi dengan izin Allah, kitaban tertulis muajjalah waktunya. Waman, dan siapa saja yurid menghendaki sawabad dunia, balasan dunia, nu'tihi minha, kami akan memberikan darinya. Waman, dan siapa saja yurid menghendaki sawabal akhirati, balasan akhirat, nu'tihi minha, kami akan memberikan darinya. Wasanajzis syakirin, dan pasti kami akan tambahkan untuk orang-orang yang bersyukur. Setelah pada ayat 144 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu posisinya hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad. Yang dalam riwayat Imam Ahmad jumlah rasul itu ada 314 Bapak dan Ibu. Kemudian jumlah nabi itu ada 124.000 orang. Artinya kalau Allah sebelum Nabi Muhammad menciptakan nabi dan rasul itu memiliki sifat fana, nanti akan diwafatkan, Nabi Muhammad pun akan mengalami hal yang sama. Sehingga di ayat 144 Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, yang bertemu dengan Rasul, yang menjadi pengikutnya Rasul, disiapkan hati, pikiran, dan jiwanya. Jika suatu saat Rasulullah Allah wafatkan, jangan sampai mereka kembali ke kejahiliahan. Kemudian pada ayat 145 Allah menegaskan tentang sunnatullah terhadap seluruh makhluknya. Allah menyampaikan aturan yang telah Allah tetapkan berlaku untuk seluruh makhluk. Ini sama dengan yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya oleh Allah telah ditetapkan akan mengalami kebinasaan. Sehingga Allah menetapkan aturan bahwa setiap yang berjiwa
setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu tidak akan datang kecuali Allah mengizinkan. Kita lihat di beberapa ayat yang serupa, Bapak dan Ibu. Yang pertama di Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin, berarti tidak ada pengecualian ya. Kullu nafsin, tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa, za'iqatul maut, akan mengalami kematian. Ini sama dengan yang Allah firmankan di Al-Quran surah Al-Anbiya ayatnya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Tapi sebelum mengalami kematian, Al-Anbiya 35 Allah menyampaikan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian. Bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan, fitnatan, sebagai ujian. Jadi sebelum mengalami kematian, Allah timpakan ujian berupa keburukan maupun ujian berupa kebaikan. Kemudian Allah memberikan penegasan, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Ini kepastiannya. Kemudian tadi di Ali Imran 185 Allah menyampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama, dan sesungguhnya, tuwaffawna, kalian akan disempurnakan, ujurakum, pahala kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Disempurnakan. Jadi pahala itu akan Allah sempurnakan. Tapi untuk pelanggaran dibalasi dengan yang semisal. Ini Allah SWT menunjukkan sifatnya yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kebaikan itu akan Allah lipat gandakan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 160 Allah menyampaikan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, Allah balasi 10 kebaikan. Ini makna tuwaffawna ujurakum. Kemudian siapa orang yang berbahagia setelah kematiannya? Faman zuziha 'anin nari, maka barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dia akan dimasukkan ke dalam jannah, faqad, maka sungguh, faza, beruntung. Faza, beruntung. Masdarnya fauzan, fauzan adima, keberuntungan yang besar, yang agung. Fauzan kabiro, ya, keberuntungan yang besar. Kemudian Allah mengingatkan ibu dan bapak, yang kita kejar-kejar tiap hari, yang kita dibuat pusing tiap saat, kata Allah, itu hanya kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang memperdayai. Jadi jangan sampai kemudian kita dilalaikan. Kemudian di Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-34 Allah SWT juga memberikan peringatan kepada kita semua. Walikulli ummatin ajal,
Walikulli ummatin, dan tiap-tiap umat ajalun, ada batas akhir usianya. Semua Bapak dan Ibu, semua makhluk Allah itu ada batas akhir usia. Termasuk gelas ini juga ada batas akhir usia. Begitu dicuci, merosot, pecah, itu ajalnya. Piring dicuci, merosot, pecah, itu ajalnya. Atau orang punya kendaraan tidak rusak tapi dibawa orang, itu ajalnya. Jadi semuanya sudah Allah tetapkan sunnatullah. Makanya kata Allah, la tabdila li sunnatillah. Allah tidak akan pernah mengubah aturannya sendiri. Semua ada batas waktunya. Tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya telah sampai, kata Allah, tidak dapat diajukan dan tidak dapat diundurkan. Maka kalau kita memahami informasi ini, Bapak, tidak usah merasa sangat takut dengan mati, tapi tidak usah juga berani mati. Karena mati yang akan mendatangi kita. Kita lihat Al-Quran surah Al-Jum'ah. Jadi ayat-ayat tentang kematian itu bisa kita jumpai di berbagai surat. Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya mati itu, alladzi yang tafirruna, kalian lari, minhu, darinya, fa innahu, maka sesungguhnya mati itu, mulaqikum, yang akan mendatangi kalian. Jadi bukan kita yang mendatangi kematian, tapi kematian yang akan mendatangi kita. Maka ketika kematian datang, itu tidak pakai pemberitahuan terlebih dahulu. Bahkan ketika Allah SWT belum menetapkan seseorang meninggal dunia, secara akal kita akan mengatakan kayak kudune mati, misalnya orang mati. Misalnya mengalami takdir kecelakaan, sampai terpental jatuh, kendaraannya ringsek, tapi tiba-tiba jenggelek wong tangi. Bagi orang-orang yang tidak memahami informasi Al-Quran dan keimanannya kepada Allah belum maksimal, dia akan terheran-heran. Kemudian berpikir, ini jangan-jangan orang nyawanya rangkap. Tidak ada orang diberi nyawa rangkap. Itu karena belum Allah takdirkan. Kita lihat di Al-Quran surah Al-An'am. Ayatnya 61 dan 62. Jadi kita bacakan aturan dari Sang Pencipta alam semesta. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadah hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun summa ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Wa huwal qahiru, dialah Allah al-qahir. Al-qahir itu maha berkuasa. Kalau manusia dititipi kekuasaan, kalau Allah pemilik kekuasaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Allah itu menyebut dirinya al-qahir, fawqa ibadihi, di atas seluruh hambanya. Wa yursilu alaikum hafadoh, dan Allah mengutus atas kalian hafadoh, malaikat-malaikat penjaga. Yang kata Rasulullah SAW di dalam Sahih Al-Bukhari, pada kitab keutamaan sholat asar dengan sholat subuh, malaikat-malaikat penjaga ini bergiliran datang membersamai kita di waktu subuh tadi dan di waktu asar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, malaikat hafadoh itu dua, di depan dan di belakang. Jadi ada hafadoh
ada raqibun atidun. Beda tugas. Raqib atid itu mencatat di Al-Quran surah Qaf. Ini supaya Bapak Ibu nanti mengingat ya, mengingat, mencatat, dan ketika bercerita dengan orang lain, ya dengan jari sapa. Gitu ya. Jawab Pak, kata Quran gitu ya. Ya dengan bisa menunjukkan dalil-dalilnya. Itu namanya ilmiah. Jangan ketika ditanya jari sapa Pak, embuh, pokoknya gitu ya. Namanya tidak ilmiah. Di Al-Quran surah Qaf ayat yang ke 16 sampai dengan 18. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis simani qaid. Ketika keduanya berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri qaid, duduk. Ma yalbidu min qaulin, tidak ada satupun ucapan yang luput illa kecuali ladaihi, atasnya raqibun atidun, ada raqib dan atid. Jadi Allah menyebut raqibun atidun itu berada di sebelah kanan dan kiri kita. Qaf ayat 16 sampai 18. Sampai kapan mereka membersamai kita? Wajaat sakratul mauti bil haqqi, sampai datangnya sakaratul maut. Maka tadi yang saya sampaikan Bapak dan Ibu, kalau kita melihat ada orang mengalami musibah, kecelakaan sampai kendaraannya ringsek, kemudian orangnya terjatuh, diam, tahu-tahu berdiri, tidak usah heran, karena sakratul mautnya belum datang. Maka Allah masih mengizinkan dia untuk hidup, diselamatkan oleh Allah melalui dua malaikat habadoh tadi. Dan saya ingin bercerita sedikit Ibu dan Bapak. Saya mengalami itu di bulan September tahun 2006 ya. Bertepatan pekan kedua di bulan Ramadan. Selesai melaksanakan tugas khotib dan imam sholat Jumat di daerah Losari, kemudian teman mengajak untuk besuk jamaah yang sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Kemudian saya bilang, oh ya Pak, ya insya Allah saya ikut. Kemudian ikut. Lah ketika melewati pasar Ciledug, itu ada tikungan, ada trik yang biasa bawa semen, gandeng panjang itu. Kemudian teman yang tadi ngajak saya, dia di depan, dia membalapi trik itu nyampe. Lah ketika saya membalapi, ternyata dari arah sebelah barat itu banyak kendaraan, sehingga saya jadi bingung antara melambatkan kendaraan atau maksa. Kalau maksa akan tertabrak oleh kendaraan-kendaraan yang ada di depan, karena saya mengambil jatah mereka. Saya lupa bahwa di tikungan tidak boleh nyelip, karena garisnya juga lurus, tidak putus-putus. Akibat melambatkan trik gandeng ini, ternyata depan dan belakangnya kan beda. Yang belakang tahu-tahu, oh ya ngenggong, kena motor. Begitu motor itu ketenggor, beberapa detik kehilangan kesadaran. Perasaannya les gitu. Begitu sadar, posisinya sudah tergantung di bawah trik gandeng. Trik gandeng itu kan ada seperti besi itu penghalang antara roda dengan roda. Pengaman. Jadi tangan kiri saya nyangkul begini, kemudian kakinya nyangkul di sana. Kaki kiri itu tidak nyangkul, jadi kelarak-kelarak. Gitu. Nyangkulnya saya di bawah trik itu, saya tidak menyadari Pak. Tahu-tahu nyangkul aja gitu. Begitu melihat, ya Allah, kan ini roda belakang itu tak rasakan, itu di belakang helm. Jadi kalau Allah takdirkan meninggal, hari ini Misbahuddin tidak ada di sini. Sudah di alam barzah. Itu padahal baru menikah 2 pekan. Pengantinannya. Kemudian saya keprok gitu kan. Saya teriak-teriak sama orang yang berada di pinggir jalan. Saya bilang, supirnya Saya bilang, supirnya ini tangannya masih gatal. Saya dibawa trik, orang-orang lari. Kemudian begitu beberapa saat,
triknya berhenti, sudah sangat kepayahan, akhirnya begitu triknya berhenti saya jatuh, saya dibawa ke rumah sakit. Nah ketika sudah di rumah sakit diperiksa ternyata robek karena kayak ayam dibeset ini ya. Kemudian dijahit sampai kata perawatnya 15 jahitan masih. Posisinya Ramadan. Lah begitu saya jatuh, saya dibawa orang, dinaikkan di tempat orang jualan yang sudah tidak ada jualannya, kemudian dikasih minum. Saya bilang, Pak, saya lagi puasa. Batal be mas, batal. Jenengan runtak, diberi minum, begitu diberi minum malah bintang-bintang keluar semua. Gelap, kayaknya nyumpan pingsan gitu. Itu jam 2 siang. Mas. Diobati, kemudian dibawa pulang ke rumah, bonceng motornya ndak boleh mentah. Karena perlu dijahit bagian belakang itu sobek. Sampai ke rumah, izin, tidak ke sekolah, kemudian siang hari berikutnya, hari Sabtu, teman-teman pada ke rumah. Terus mereka tanya, Pak Misbah, kira-kira lamun diulangi maning bisa apa ora Pak? Saya bilang, Pak, saya bukan stuntman, bukan pemain film laga yang bisa loncat sana loncat. Lah kok nyenengan tiba-tiba di situ, wallahu a'lam. Tetapi ketika saya balik lagi baca Quran, saya balik lagi baca tafsir, saya ketemu Al-An'am 80-61. Allah yang menyelamatkan lewat malaikat hafadz. Sampai kata Allah, idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Sampai ketika waktu kematian datang, nanti akan datang utusan yang kelima. Hafadz 2, depan belakang, Raqibun Atidun, berarti 4. Lah nanti akan datang yang kelima. Yang tadi disampaikan di Al-Jumu'ah ayat 8 itu. Dia yang akan datang. Lah kalau dia sudah datang, ya malaikat haba itu tidak akan belani, Bapak Ibu. Dibiarkan, karena apa? Memang sudah jatahnya selesai. Maka sebenarnya ketika ada orang meninggal dunia, Bapak dan Ibu, tidak usah bertanya kenapa meninggal. Ya sudah saatnya meninggal. Bahasa kerjanya kontraknya habis. Dan masalahnya kontraknya tidak dapat diperpanjang. Ini kematian yang pasti. Tetapi Allah SWT yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, menetapkan sunnahnya, memberikan sebab lahiriah supaya bisa untuk cerita dan tidak menimbulkan fitnah. Kalau seger-seger tahu-tahu geletak ninggal, ini kan jadi fitnah. Ganing mati. Nah ini kan banyak orang yang sebut. Maka oleh Allah diberikan sebab lahiriah. Diperiksa, oh iya serangan jantung. Ini kan kambing hitamnya serangan jantung. Lagi makan, tahu-tahu tersedak meninggal. Kenapa? Oh iya, kloloden bahasa Jawanya. Iya, itu kan sebab lahiriah saja. Sebab aslinya ya aja, habis kontraknya. Ini yang Allah sampaikan. Kemudian Ibu dan Bapak, karena kematian ini sesuatu yang pasti, maka yang perlu kita khawatirkan adalah keadaan ketika kita meninggal. Di Al-Quran surah Al-Munafiqun ya, ayatnya 10. Ayat 9 dulu ya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. La tulhikum, janganlah kalian dilalaikan. Apa yang membuat manusia lalai? Amwalukum, harta. Kita sering lalai. Kalau sudah urusannya dengan harta, sang pemilik hartanya dilupakan. Kalau sudah urusannya dengan nikmat, sang pemberi nikmatnya diabaikan. Maka kata Allah, jangan sampai harta itu membuat kalian lalai.
Panggilan Allah sudah dengar, tapi tanggung lagi ngitung duit Pak, tilat maning. Wala auladukum, dan anak-anak juga sering membuat orang tua menjadi lalai. Dari apa? Ang zikrillah, dari ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Waman, dan siapa saja yaf'al, berbuat zalika, yang demikian, faulaika, maka mereka itulah hum, mereka, al khasiruna, orang-orang yang rugi. Maka supaya tidak rugi ibu dan bapak terhadap harta ini, Allah berpesan, wa anfiqu, dan berinfaklah kalian, mimma, daripada apa, rozaqnakum, yang telah kami rizkikan kepada kalian. Supaya harta itu tidak membuat kita lalai, yuk sebagiannya kita infakkan. Min qabli, sebelum ayyatiya ahadakumul mautu, kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi, kemudian dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tangguhkan kematianku ya Allah beberapa saat. Mau apa? Fa'as-soddaqo, mau sodakoh, wa akum minas solihin, dan mau jadi orang solih. Wingi lagi sehat, lagi sugih, orang gelem infak, orang gelem solih, begitu malaikatnya datang, minta tempo untuk menjadi solih, untuk bersedekah, Bapak dan Ibu. Ya, jangan sampai itu menimpa diri kita. Ini peringatan-peringatan yang Allah ingatkan kepada kita, karena kematian itu sesuatu yang pasti, Bapak dan Ibu. Karena kematian itu sesuatu yang pasti, maka yang kita lakukan adalah satu, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Karena ada anggapan bahwa orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Saya membaca tulisan di media online. Ada pengalaman yang diamati oleh seseorang yang bertugas di kesehatan. Dia menuliskan pengalamannya selama bertugas 15 tahun. Hampir tiap hari dia menyaksikan orang-orang itu diwafatkan oleh Allah SWT. Dia menyaksikan ada pasien yang dirawat beberapa hari, kemudian Allah berikan kesembuhan, tapi ternyata istilahnya kesembuhan semu. Jadi sakit, tidak bisa apa-apa, di hari dia akan diwafatkan sehat. Duduk, ngobrol dengan anak-anaknya, dikumpulkan, memberikan nasihat-nasihat. Setelah itu kemudian dia cerita ngantuk. Kemudian dia bilang, Bapak dipandu ya, Bapak mau baca kalimat tahlil. Kemudian dia baca tahlil, tahu-tahu les. Kemudian Mbak kesehatan ini tanya kepada keluarganya, apa yang dikerjakan selama sehat. Dia ketika sehat ahli ibadah, ahli qiraah, ahli Quran, ahli silaturahim, orang yang dermawan, dan hidupnya tidak pernah membebani orang lain. Artinya kalau dia mampu melaksanakan, dia akan laksanakan sendiri, tidak merepotkan anak-anak. Tapi juga ada yang ketika hendak meninggal, kata si Mbak yang nulis kisahnya, 2 hari sebelum meninggal ketebak-ketebuk di atas tempat perawat. Di hari terakhirnya dia minta kepada anak-anaknya untuk didengarkan musik. Kurang kencang. Sampai kemudian begitu maksimal dia diambil oleh Allah SWT. Nah, ketika ditanya kepada keluarganya, apa kebiasaannya? Ya waktu mudanya senang
menghadiri acara-acara seperti itu. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Maka langkahnya yang pertama tadi adalah istiqomah di dalam kebaikan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, karena mati ini misterius problem, perkara yang misterius datangnya tiba-tiba. Saya berwasiat pada diri saya dan pada Bapak Ibu semua, kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, syarat yang kedua, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Karena kita tidak tahu. Rasulullah pernah menyampaikan, ada orang yang berjalan menuju surga, kemudian dia ditakdirkan masuk ke neraka, dia akan mengambil jalan ke neraka. Itu artinya apa? Ada orang yang sejak muda mentaati Allah Subhanahu wa taala, begitu hampir ajalnya tiba, malah nyicipi maksiat. Nyicipi. Seperti kisah ulama Bani Israil, Barsisok. Mungkin sudah pernah dengar kisahnya. Itu kan begitu. Sejak muda dia mentaati Allah. Kemudian diperdaya oleh iblis yang menyamar menjadi muridnya. Setiap gurunya sholat sunnah 2 rakaat. Iblis yang sudah berubah menjadi manusia, itu wujudnya dia sholat 4 rakaat. Kalau gurunya 4 rakaat, dia 8 rakaat. Sampai gurunya terheran-heran, kenapa engkau lebih kuat daripada saya? Kemudian muridnya yang sebenarnya iblis itu memperdayai gurunya. Dia mengatakan karena waktu mudanya dia bermaksiat. Mungkin itu yang membuatnya dia menjadi kuat untuk ibadah. Ini kan tidak rasional sebenarnya, Pak. Tapi wong memang diperdayai. Diajaklah untuk beli minuman keras. Lah wong tidak pernah minum minuman keras, begitu minum kan langsung mabuk. Diperdayai untuk menzinai penjualnya. Sudah 2 dosa kan? Begitu sudah selesai, sadar dibisiki, nanti kalau hamil gimana tuh? Ketika dia mau berwudu, kepleset, jatuh, meninggal. Menghadap Allah dengan melakukan 3 dosa besar. Ini yang digambar Rasulullah, orang yang berjalan menuju surga, kemudian di akhir hayatnya dia mengambil jalan ke neraka. Tapi ada orang yang Allah takdirkan kebalikannya. Ketika hidup dia berjalan menuju ke neraka, akhir hayatnya dia mengambil jalan ke surga. Masih yang sama, kisah umat terdahulu, seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap 99 orang plus 1. Kemudian ketemu dengan orang alim, dibilang, kalau kamu mau bertobat, tinggalkan tempat tinggalmu, hijrah ke tempat orang-orang yang soleh. Kemudian baru berangkat, diwafatkan oleh Allah. Ini. Jadi hidup dengan mentaati Allah itu penting, tetapi jauh lebih penting menjaga ketaatan di akhir kehidupan. Episode terakhir itu menentukan. Garis finish itu menentukan. Jangan seperti orang lomba, larinya kenceng tapi tidak pernah sampai finish. Sampai Pak, tapi bonceng. Ya namanya tidak sampai. Didiskualifikasi. Ini kematian. Kemudian kenapa kalau bicara kematian ini menarik? Karena yang menyampaikan dan yang mendengarkan sama-sama tidak ada yang pengalaman. Ya, ini yang menyampaikan belum pengalaman meninggal, yang mendengarkan sama. Tetapi informasinya didasarkan kepada yang menciptakan kematian, Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran surah Tabarok Al-Mulk ayat 2 Allah menyebutkan kematian dulu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ibu dan bapak, yuk sebelum kematian itu datang kita maksimalkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bekal yang akan kita bawa. Kita lihat Al-Quran surah Al-An'am ayat 97 ya.
Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un. Wa man qala sa'unzilu mislama anzalallah. Walau taro idid dolimuna fi gomaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tudzawna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ini yang menyebabkan orang meninggal itu su'ul khotimah. Walau dan seandainya, berarti tidak mungkin bisa kita lihat Bapak Ibu, karena menggunakan lau. Walau dan seandainya taro engkau melihat ketika ad-dolimuna orang-orang yang dolim fi gomaratil mauti pada saat-saat menjelang kematian wal malaikatu dan malaikat basitu aydihim berada di depan mereka. Malaikatnya datang di depan orang dolim, malaikatnya bilang begini, akhriju anfusakum, dibentak keluarlah jiwa kalian. Al yauma pada hari ini tudzauna, kamu akan diberikan balasan azabal huni, siksaan yang menghinakan. Apa yang dia lakukan selama hidup? Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi, ucapanmu ketika hidup tidak sesuai dengan kebenaran. Ucapannya tidak sesuai dengan kebenaran. Ucapannya tidak mengikuti aturan Allah. Ucapannya tidak mengikuti aturan Rasul. Ini pelanggaran yang pertama. Pelanggaran yang kedua apa? Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan terhadap Al-Quran tastakbirun, kalian sombong. Masih ingat sombong Bapak dan Ibu? Batarul haqqi wa gomtun nasi, menolak kebenaran, dikandani orang nurut oleh Quran itu sombong, ditunjuki oleh Rasulullah tidak ikut itu sombong, dilarang jalan terus itu sombong. Jadi jangan merasa aman. Aku tahu orang sombong apa? Sombong apa sih? Wong ora duwe apa-apa. Lah diundang ngomong sholat orang marani kowe sombong. Hayyalah sholat orang marani itu sombong. Disuruh memaafkan orang gelem, orang pan maafna, silara ati kowe sombong. Disuruh silaturahim malah senengnya mufarraqah itu sombong. Disuruh infak wakhilun wa meditun kikirun, maksa ya Pak, kucite dawa itu sombong. Jadi sombong itu bukan pakaiannya bagus, terompahnya bagus, bukan. Sombong itu bukan orang yang motornya bagus kemudian ketemu tidak ngelakson, bukan. Boleh jadi tidak ngelakson itu nguletik klakson orang ketemu-ketemu. Sombong itu bukan orang yang lagi nyetir mobil ndak nyapa temannya. Ada nguletik klakson orang ketemu-ketemu. Karena biasanya motor kan ning kiwe kan ning laka. Ning setir. Jadi bukan itu kata Rasulullah. Orang yang menolak kebenaran. Ini Ibu dan Bapak. Jadi ketika kita membicarakan tentang kematian, itu sesuatu yang pasti. Makanya yang kita siapkan adalah sebanyak-banyak amal. Ini ada yang diwafatkan, dibentak malaikat dulu karena melakukan pelanggaran. Tapi ada yang diwafatkan dengan cara yang lemah lembut. Karena Allah SWT mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kan ada dua jenis. Ada yang mencabut nyawa dengan keras, ada yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Al-Quran surah An-Nasi'at ayat 1 dan 2. Wan nasi'ati gharqa wan nasitati nasto.
demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Siapa yang akan dicabut nyawanya dengan lemah lembut? Orang-orang yang jiwanya mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang jiwanya mutmainnah adalah orang yang Allah ridhoi. Siapa orang yang Allah ridhoi? Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Iman, amal soleh, ridho kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dicabut nyawanya dengan lemah lembut, lakukan 4 langkah. Pak, milih satu boleh, tidak boleh. Milih. Ini langkah. Bukan pilihan, tapi langkah. Iman. Iman yang bagaimana? Kata Allah, alladzina amanu walam yalbasu imanuhum bidzulmin. Iman yang tidak dicampurkan dengan kesyirikan. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihah. Amalnya soleh. Amal soleh itu apa? Ada perintahnya, ada uswahnya, dan nawaitunya karena Allah. Kemudian yang ketiga, ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang kan kita tidak ridho kepada Allah. Ketika diberikan kebaikan, senyumnya lebar. Ketika diberikan keburukan, merengut. Tahu merengut Bapak Ibu? Kayak dompet akhir bulan. Meletut. Kan yang merengut baik. Kayak rezeki angin lemen gini. Itu tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian zalika liman khasyya rabbah. Ada khasyah di dalam hati. Kalau 4 ini bisa kita laksanakan, insya Allah yang datang adalah wanasitoti. Ketika datang dia manggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Maka tadi yang saya baca di media online itu, sakit berhari-hari, tahu-tahu duduk bergas, sempat berwasiat, minta dibimbing untuk baca kalimat tahlil ini kan. Atau ketika orang-orang yang oleh Allah diwafatkan dalam keadaan mentaati Allah, bikin kita yang hidup itu cemburu Bapak. Ada orang yang mau naik mimbar, tahu-tahu glosor ninggal. Ada orang yang lagi sujud, tahu-tahu kaning ora tangi-tangi, demek kledak nguli. Atau orang yang lagi mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala diwafatkan bersama-sama misalnya. Kita yang ditinggalkan mungkin menangis, kita yang tinggalkan mungkin bersedih, tapi yang meninggalkan kita mereka tersenyum. Jadi berkebalikan seperti bayi ketika lahir. Bayi ketika lahir menangis, kita yang nunggui tersenyum. Tapi orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, kita yang nangis, dia yang tersenyum. Ini kalau bal-balan kan satu sama ini. Iya, ambil aku lahir sampean pada gemuy, saya kenyong ninggal nyong gemuy sampean pada nangis kan. Masalahnya kalau bayi bisa kita lihat terus, kalau meninggalkan. Ini yang kita upayakan, karena masih mati itu sesuatu yang pasti. Maka syarat yang ketiga, kalau Bapak Ibu ingin mengharapkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, jangan males. Jangan males, Pak. Jadi udah bangun jam 3, jangan kolat kalet orang tangi-tangi. Bukan pas kolat kalet malah sing teka malaikat pencabut nyawa. Durung tahajud kan eman-eman. Ya pan infak cekli belah engko jebule malaikat pencabut nyawane datang telat. Makanya wasari'u ila magfiratin fas'au S2 sagseg lah, disegerakan satset sagseg, sing penting aja serugul itu beda lagi serugul. Ini yang ketiga ya, jangan malas. Kemudian yang keempat, supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah ya. Tadi yang pertama istiqomah, yang kedua jangan berbuat dosa, yang ketiga jangan malas, yang keempat senantiasa membersihkan hati. Lahiriah mudah, batiniah yang lebih sukar. Kata Allah kan, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Itu beda surat ya. Kalau man tazakka al-a'la, kalau man zakkaha as-sam ya. Qad aflaha man zakkaha. Ini 4 langkah yang kita pertahankan supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah.
Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini tafsir Al-Quran surah Ali Imran 145 dengan rangkaian ayat-ayat lainnya, komprehensif, karena kita membicarakan sesuatu yang pasti. Ini pasti Bapak Ibu, mati itu pasti. Kadang-kadang kita membicarakan yang tidak pasti, peteng-tengan ya. Pan nambani duit 20 juta, pan gua apa ya? Kapan? Ya bakale, belum pasti. Wis peteng-tengannya koyong sudah di tangan. Mati yang pasti kadang-kadang orang tidak mau membicarakan. Bahkan kadang-kadang diganyami, ajak Anda mati gen lah, mari lemes katanya. Enggak, kalau kita bicara mati, mari semangat. Karena kata Allah harus punya target. Ada yang targetnya dunia akan aku beri. Ada yang targetnya akhirat akan aku beri, dan pasti aku akan tambahi orang-orang yang bersyukur. Wasanasi syakirin. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pagi hari ini satu ayat saja, ini penting sekali karena menyangkut keselamatan kita di dunianya. Kenapa mengingat mati membuat orang selamat di dunia? Kalau ingat mati, saya yakin tidak akan bermaksiat. Bukan pas maksiat mati. Mau nyolong kelingan mati, tidak jadi. Mau korupsi kelingan mati, tidak jadi. Mau selingkuh kelingan mati, tidak jadi. Mau maksiat-maksiat yang lain, ingat mati, tidak jadi. Ini menjadi pengingat yang efektif untuk keselamatan dunianya. Keselamatan akhiratnya jauh lebih baik. Bagaimana nanti kalau mati? Bagaimana nanti kalau mati? Ya, termasuk kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa ingat mati. Tapi jangan salah pasang. Pandagang, nah bakal mati, harus dagang lah, tutup baik. Nah ini salah pasang. Salah pasang. Karena ingat mati, dagangnya yang jujur. Bukan kemudian saja pada ngasep, wah apa sih bakal mati. Ini malah mempercepat kematian nanti. Kematian rezekinya, orang gelem ngasep sih. Fisiknya masih hidup, rezekinya ditutup karena apa? Tidak mau ngasep. Ini berarti salah pasang teori. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.